Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syadia, NIM 2001 Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berisi tentang rangkuman tentang materi psikologi guna memenuhi tugas middle test dari Al-Mukarramah Ibu Siti Rahmah MPD. Baik, kita masuk ke slide pertama, ke pembahasan yang pertama mengenai tentang pengertian psikologi. Jadi apa itu psikologi? Psikologi berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti kata. Psikologi ini sebenarnya berawal dari bahasa Yunani. Psikologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari segala hal yang berkaitan dengan kejiwaan psikis manusia. Selain itu, psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologi ini seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi ini terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Pembahasan yang pertama, psikologi umum adalah psikologi yang mempelajari tentang segala aktivitas yang berkaitan dengan psikis manusia secara umum. Dan psikologi khusus adalah psikologi yang mempelajari dari kekhususan cara bekerja psikis manusia. Psikologi khusus ini lebih condong digunakan untuk kepentingan lapangan atau praktis. Psikologi khusus terdiri dari berbagai cabang ilmu psikologi yang dikhususkan pada bidang tertentu. Selain itu, ada juga beberapa manfaat dari mempelajari ilmu psikologi ini. Di antara manfaat tersebut adalah dapat memahami penyebab munculnya suatu perilaku manusia, memahami diri sendiri, dan juga bisa membantu orang lain yang ada dalam masalah psikologinya. Psikologi ini juga terdapat relasi atau hubungan dengan ilmu lainnya seperti dengan ilmu antropologi, filsafat, biologi, dan juga pendidikan. Seperti hubungan atau relasi ilmu psikologi dengan ilmu filsafat, yaitu untuk mencari kebenaran guna menyelidiki dan mencari solusi. Dan psikologi berhubungan dengan pendidikan guna mengetahui metode atau pembawaan pembelajaran. Di slide yang kedua, terdapat aliran-aliran dalam psikologi. Di antaranya adalah aliran psikologi strukturalisme, aliran psikologi fungsionalisme, aliran psikologi asosiasionisme, aliran psikologi dalam atau psikoanalisme, aliran psikologi behaviorisme, aliran psikologi hormik, aliran psikologi gestalt, aliran psikologi humanistik, dan aliran psikologi kognitif. Aliran yang pertama adalah aliran psikologi strukturalisme. Terbentuknya aliran ini didasari pada pendapat bahwa psikologi sudah seharusnya mempelajari jiwa dari segi unsur-unsurnya di mana jiwa tersebut tersusun. Yang kedua, aliran psikologi fungsionalisme. Fungsionalisme merupakan reaksi terhadap aliran strukturalisme dengan tanda-tanda keadaan mental. Menurut teori ini, pikiran, proses mental, persepsi indrawi, dan emosi adalah adaptasi organisme biologis. Sesuai dengan namanya, fungsionalisme mempelajari fungsi dari tingkah laku dan proses mental, tidak hanya berhenti pada struktur mental saja. Yang ketiga, aliran psikologi asosiasionisme. Aliran ini adalah aliran yang banyak menekankan pada hukum-hukum asosiasi untuk menerangkan berbagai gejala kejiwaan. Yang keempat yaitu aliran psikologi dalam. Aliran ini merupakan pandangan yang mengaitkan kemajuan di bidang kedokteran. Dengan konsep dasar, manusia sangat dipengaruhi oleh alam kesadaran dan ketidaksadaran atau bawah sadar. Sumber utama konflik atau gangguan-gangguan mental terletak pada ketidaksadaran ini.
Yang kelima, aliran psikologi behaviorisme. Aliran ini sering disebut dengan aliran atau teori tentang tingkah laku. Yang keenam, aliran psikologi hormik. Pada aliran ini berkonsep dasar, dorongan dasar dari suatu tingkah laku adalah naluri, yang merupakan pembawaan psikofisik. Naluri ini mempunyai aspek teleologis, artinya mempunyai suatu hubungan tertentu atau mempunyai tujuan tertentu, dan inilah yang membuat tingkah laku selalu bertujuan. Yang ketujuh, aliran psikologi Gestalt. Psikologi aliran Gestalt ini memandang totalitas batin yang mengatur atau mengorganisasikan totalitas sebagai suatu hal yang utama. Yang kedelapan adalah aliran psikologi humanistik. Pada aliran ini adalah sebagai hasil dari reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Yang terakhir adalah aliran psikologi kognitif. Psikologi kognitif khusus mempelajari dan menggali sebagian spesifikasi otak manusia. Kognisi yang merupakan suatu aset dalam benak manusia sebagai pusat pengendali dari beragam aktivitas yang digunakan untuk mengenali lingkungan, melihat beragam masalah, menganalisa berbagai masalah, mencari informasi baru, dan menarik kesimpulan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pembahasan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan aliran dalam psikologi. Jadi psikologi itu muncul pada abad ke-16 sebelum tahun 1879. Psikologi masih menjadi bagian dari ilmu filsafat dan alam faal. Pada masa psikologis kuno ada beberapa ahli yang terkenal seperti Plato dengan ajarannya yang terkenal tentang ide, nativisme, serta pahamnya tentang individual differences. Lalu tokoh lain yaitu Aristoteles yang merupakan murid dari Plato yang terkenal dengan teori form dan matter. Ia berkeyakinan bahwa bentuk kejiwaan haruslah memiliki wujud. Pada abad ke-19, Wilhelm Wundt melepaskan psikologi dari ilmu filsafat dan ilmu faal serta ilmu alam dengan mendirikan laboratorium psikologi pertama pada tahun 1879, dan Wilhelm Wundt disebut sebagai bapak psikologi modern. Aliran-aliran psikologi diantaranya strukturalisme yang dikemukakan oleh Wilhelm Wundt. Mereka bekerja untuk menyelidiki struktur kesadaran dan mengembangkan hukum-hukum pembentukannya. Metode yang digunakan yaitu metode introspektif, yakni metode yang meminta orang lain untuk menceritakan pengalaman di masa lalunya. Metode penyelidikan dalam psikologi. Pada dasarnya, metode penyelidikan dalam ilmu psikologi ini dibedakan atas dua bagian, yaitu metode penyelidikan dalam ilmu psikologi longitudinal dan cross-sectional. Metode penyelidikan ilmu psikologi longitudinal merupakan penyelidikan yang membutuhkan waktu relatif lama untuk mencapai sesuatu hasil penyelidikan. Bila dilihat segi perjalanannya, penyelidikan ini bersifat vertikal. Berbeda dengan metode penyelidikan ilmu psikologi, cross-sectional adalah penyelidikan yang sifat waktunya relatif singkat, dapat dikumpulkan bahan yang banyak. Penyelidikan ini berlangsung secara horizontal. Slide yang berikutnya mengenai tentang perkembangan manusia yang meliputi dengan teori empirisme, nativisme, dan konvergensi. Perubahan dan kemantapan mencakup pada perkembangan fisik yang meliputi pertumbuhan tubuh dan otak, sensori, keterampilan, dan kesehatan. Perkembangan kognitif yang meliputi belajar, perhatian, memori, bahasa, berpikir, berargumen, dan kreativitas. Perkembangan psikososial yang meliputi emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Hal ini meliputi berbagai teori. Yang pertama yaitu teori empirisme, yaitu yang mementingkan stimulasi eksternal dalam perkembangan individu.
Kemudian ada teori nativisme, yaitu mengemukakan bahwa perkembangan manusia itu telah ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Yang terakhir, teori konvergensi, yaitu bersifat menuju satu titik pertemuan. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu memainkan peranan penting. Kita masuk kepada pembahasan gejala jiwa campuran yang meliputi tentang perhatian, kelelahan, dan sugesti. Gejala jiwa campuran adalah gejala yang ada di dalam diri setiap manusia dan sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dalam gejala jiwa campuran yang merupakan aspek pertama, kita membahas tentang perhatian. Perhatian adalah reaksi umum yang menyebabkan bertambahnya aktivitas daya konsentrasi atau pemusatan kesadaran yang diarahkan pada sesuatu atau sekumpulan objek. Bila seseorang sedang memperhatikan sesuatu, maka berarti seluruh kesadaran dicurahkan atau dikonsentrasikan pada sesuatu itu. Karena itu, maka apa yang diperhatikan sungguh disadari oleh individu tersebut. Yang merupakan aspek kedua adalah kelelahan. Kelelahan adalah suatu tanda atau isyarat bahwa energi tubuh yang susut atau berkurang sebagai akibat dari terus-menerus mengerjakan berbagai aktivitas dan pekerjaan. Kelelahan mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan manusia. Karena alasan itulah kelelahan dimasukkan di dalam gejala jiwa campuran. Aspek yang terakhir yaitu sugesti. Sugesti adalah suatu proses di mana seorang individu menerima suatu pernyataan dari orang lain tanpa adanya kritik lebih dahulu. Sugesti yang mempengaruhi terhadap pikiran bawah sadar seseorang disebut dengan sugesti hipnosis. Pada hal ini terjadi adanya pengaruh pada perasaan dan kemauan sendiri, sedikit banyak dikesampingkan. Pikiran sendiri tidak digunakan. Beberapa hal penting dari adanya sugesti ini. Sugesti membuat seseorang yakin terhadap apa aktivitas yang kita lakukan agar tetap terdorong untuk melakukan hal tersebut tanpa rasa takut gagal. Dan tibalah slide yang terakhir. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Al-Mukarramah Ibu Siti Rahma MPD maupun beserta kawan-kawan sekalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.